Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Septiadi. Saya dari kelas F46 Hubungan PJJ. Sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian eh, teori bahasa dan automata. Untuk yang soal pertama, soalnya itu yaitu diketahui alfabet biner 0 dan 1, buatlah STD DFA yang tepat untuk mengenali atau menerima bahasa L, yaitu L sama dengan 0, 0, 0, 0, 1, 0, 101. Baik, untuk yang pertama, saya akan memulai sebelumnya, maaf, searching dulu. Baik, untuk state awalnya itu saya akan mengambil dari Q0, kemudian dari Q0 ini, jika dia menerima inputan 0, maka dia akan menuju Q1. Nah, dari sini, jika dia inputannya 1, dia akan menuju ke Q4. Nah, dari Q1, jika dia menerima inputan 0, maka dia akan menuju ke Q2. Nah, jika dari Q1 ini dia inputannya 1, maka dia akan menuju ke Q5. Lanjut dari Q1, sorry, ini Q2. Dari Q2, jika dia menerima inputan 0, maka dia akan menuju ke Q3. Nah, jadi eh, kalau Q2 ini menerima inputan 1, dia akan tetap berada di Q2 atau looping. Nah, dari Q3 ini, oh sorry, untuk soalnya kan itu mencari atau menerima dari L sama dengan 000. Nah, ini kan kita sudah dapat 000. Jadi final state yang pertama ada dari ketiga. Sini accept-nya, otomatanya. Nah, dari ketiga ini jika menerima inputan apapun, dia akan looping di ketiga. Lanjut dari Q4. Dari Q4, jika dia menerima inputan 0, maka akan menuju ke Q5. Jika dia inputannya 1, maka dia akan melooping ke dirinya sendiri. Jadi tetap di Q4. Nah, dari Q5 ini, jika dia menerima inputan 0, maka dia akan menuju ke Q6. Nah, dari sini kita sudah menemukan untuk
L yang kedua yaitu 0, 1, 0, dari Q0, Q1, Q5, dan Q6, 0, 1, 0. Jadi step yang kedua ada di sini. Sorry. Nah, apapun yang diinputkan pada Q6, dia akan tetap di Q6 atau looping di Q6, seperti Q3. Nah, sudah dua tuh kita dapat. Untuk satu lagi, dari Q5, jika dia menerima inputan 1, maka dia akan menuju Q7. Nah, yang ketiga ini 101 sudah kita temukan juga dari Q0, Q4, Q5, Q3. Sorry, ini jadi 7. Jadi 101. Ini juga menjadi final step-nya. Nah, apapun yang diinputkan di Q7, dia akan tetap berada di Q7 atau di dirinya sendiri. Nah, dari sini kita sudah dapat semuanya 000 dari sini, 010 dari sini, 1 Q0, Q1, Q5, dan Q6, 010. Kemudian untuk 101 kita dapat dari sini 101. Nah, untuk nomor 1, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf juga pada submit di LMS-nya. Saya ada kesalahan karena eh, sedikit panik ya, karena dikejar waktu. Mungkin mohon maaf untuk yang di LMS-nya. Sekian saja untuk nomor 1. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu ubahlah NFA menjadi FA yang ekuivalen menggunakan lazy evaluation. Nah, yang pertama kita hitung dulu ada berapa eklosure-nya. Yang pertama ada eklosur A itu dari A, B, C, D, E. Kemudian untuk eklosur B ada B, D, B, D, E. Kemudian untuk eklosur C itu tidak ada. Kemudian untuk eklosur D itu ada DF. Untuk eklosur F ada untuk eklosur ada, dan terakhir eklosur F itu tidak ada. Nah, untuk yang pertama, step awalnya itu saya akan mulai dari step A, eklosur A, B, C, D, E. Kemudian jika inputannya itu 0, maka dia akan menuju ke ya, EF. Nah, selanjutnya jika dia inputannya 1,
dia akan menuju D. Nah, untuk ini penjelasannya itu jika dia inputannya 0 akan pindah ke step 2 yang ini. Jika inputnya 1 akan pindah ke step 3. Untuk step keduanya dari EF itu dan dari set ketiga dari D tidak memiliki transisi lebih lanjut, jadi akan jadi seperti ini untuk DFA-nya. Jadi sekian untuk nomor 2. Baik, lanjut untuk soal nomor 3, yaitu sederhanakanlah DFA berikut menjadi minimum DFA yang ekivalen dengan langkah yang tepat. Nah, untuk ini, pertama-tama kita bandingkan dulu transisi dari setiap pasangan keadaan untuk menemukan pasangan yang dapat digabungkan. Dari sini kita dapat D dan E. Kenapa D dan E? Karena dari D dan E kita periksa transisi pada input 0 dan satunya. Untuk input 0-nya dari D mengarah ke D sendiri, dari E mengarah ke D. Jadi untuk input 0, keadaan tujuan dari D dan E tetap berada dalam kelompok yang sama, yaitu D atau E yang akan digabung. Untuk input 1, D mengarah ke F, E juga mengarah ke F. Kedua keadaan D dan E memiliki tujuan yang sama pada input 1. Nah, selanjutnya setelah kita dapat ininya apa eh, setelah kita dapat yang bisa digabungkan, pasangan yang dapat digabungkan, kemudian saya akan buat star statement dari A. Jika inputannya 0, maka dia akan menuju ke C. Jika inputannya 1, dia akan menuju ke B. Nah, dari C, jika dia inputannya 0, dia akan menuju ke DE. Nah, dari sini, jika DE-nya 0, dia akan tetap looping pada dirinya sendiri. Jadi, ini kemudian jika DE-nya itu 1, maka dia akan menuju ke F. Selanjutnya untuk dari B, jika dia pertanyaan 0, dia akan menuju ke C. Selanjutnya untuk si B ini sendiri, jika dia inputannya satu, dia akan tetap berada berada di B. Nah, untuk ini F-nya itu menjadi final step-nya sesuai pada gambar sebelumnya.
Selanjutnya, apapun yang diterima pada F, dia akan tetap looping pada F. Mungkin ini saja dari nomor 3. Untuk yang pada saya submit pada LMS, PDF-nya mungkin ada beberapa kesalahan, mohon maaf. Mungkin ini saja untuk nomor 3. Baik, untuk soal selanjutnya, soal nomor 4 itu diketahui STDFA masing-masing untuk mesin M1 dan M2 sebagai berikut. Gambarkan STDFA untuk mesin M3 sama dengan M1. Ya, saya di sini akan memilih yang M3 sama dengan M1 digabungkan M2. Jadinya itu gambarnya itu seperti ini. Step A, M1 bagian kiri, M2 di bagian kanan. Kemudian saya menambahkan transisi baru dari C ke D dengan input 0, 1 yang menunjukkan perpindahan dari mesin M1 ke mesin M2. Untuk final step-nya dari C dan D. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.